Media Thailand kembali menyoroti perkembangan timnas Indonesia jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini giliran Bolthai yang mengulas perjalanan skuad Garuda dengan nada kritis, namun juga diiringi pengakuan atas pencapaian luar biasa tim Merah Putih di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dalam laporan mereka, Bolthai mengaku heran melihat transformasi drastis yang terjadi pada timnas Indonesia. Sorotan utama jatuh pada dominasi pemain naturalisasi dalam skuad utama. Tim Indonesia ini lebih banyak berfokus pada pemain blasteran. Banyak pemain yang pindah kewarganegaraan dari Eropa, terutama Belanda, Jerman, dan Belgia. Jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin dihitung semuanya, tulis Bolthai. Meski demikian, mereka menekankan bahwa kehadiran pemain keturunan bukan sekadar formalitas. Para pemain itu disebut benar-benar memiliki keterikatan dengan Indonesia, bahkan ada yang fasih berbahasa Indonesia dan hafal lagu kebangsaan. Banyak orang mungkin mengeluh, mungkin merasa ini benar-benar tim nasional, namun jika kita melihatnya secara adil, para pemain ini benar-benar keturunan Indonesia. Mereka bersedia datang, ada yang bisa berbicara bahasa ibu mereka, ada yang bisa menyanyikan lagu kebangsaan. Tambah Bolthai. Yang membuat Bolthai semakin terkejut adalah respons publik Indonesia. Alih-alih mempermasalahkan dominasi naturalisasi, mayoritas supporter justru merasa bangga. Mayoritas penggemar sepak bola Indonesia merasa bangga dengan tim ini, karena setidaknya kini mereka bisa melihat timnas mereka berjuang melawan negara-negara papan atas Asia tanpa rasa takut. Tulis mereka dengan nada menyindir. Laporan itu juga secara tersirat membandingkan situasi Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Dua rival regional tersebut sudah tersingkir lebih awal, sementara Indonesia masih bertahan membawa nama ASEAN. Jujur saja, tahun ini Thailand dan Vietnam belum beranjak dan sudah tersingkir. Sederhananya di ASEAN hanya Indonesia yang masih punya peluang untuk meraih tiket ke Piala Dunia, ungkap Bolthai. Lebih jauh, media Thailand itu menilai bahwa ini merupakan era emas sepak bola Indonesia. Inilah momentum terbaik sepak bola Indonesia dalam beberapa dekade terakhir dan mungkin menjadi kesempatan satu kali dalam hidup bagi banyak pemain untuk merasakan panggung terbesar dunia, Piala Dunia, tulis mereka. Sebagai penutup, Bolthai akhirnya mengakui Indonesia tengah berada di posisi yang belum pernah dicapai Thailand maupun Vietnam. Kini, Indonesia tengah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Thailand dan Vietnam. Mereka akan menulis sejarah baru bagi sepak bola ASEAN, tutup laporan tersebut. Terlepas dari perdebatan soal naturalisasi, peluang Garuda kini terbuka lebar. Dua laga krusial kontra Arab Saudi 8 Oktober dan Irak 11 Oktober 2025 akan menjadi penentu langkah Indonesia menuju panggung Piala Dunia. Hal ini harus dimanfaatkan oleh kubu Indonesia. Mereka harus tampil maksimal di dua laga tersebut karena dua laga ini sangat penting untuk memperoleh tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Jika itu terjadi, maka Indonesia akan merasakan kembali setelah hampir satu abad absen di panggung Piala Dunia. Tak hanya itu saja, timnas Indonesia akan menjadi salah satu wakil ASEAN yang bisa menembus panggung terbesar dunia tersebut untuk kali ini. Tetapi perjalanan mereka tidak mudah, mereka dihadapkan dua lawan raksasa Asia yaitu Arab Saudi dan juga Irak. Sebelumnya timnas Indonesia sudah berhadapan dengan Arab Saudi di kualifikasi round 3. Pada laga itu, timnas Indonesia yang masih di bawah asuhan Sintayong berhasil menahan imbang dan meraih satu kali kemenangan dengan skor 2-0 tanpa balas. Namun catatan buruk timnas Indonesia ketika menghadapi Irak masih belum terpecahkan ketika terakhir kali Indonesia berhadapan dengan Irak. Indonesia menelan kekalahan 2-0 di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Namun untuk saat ini Indonesia dipastikan kembali dengan kekuatan yang baru dan diharapkan bisa sapu bersih dua laga tersebut. Kira-kira itu saja rangkuman berita bola terbaru. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.